Kami tim PKRS RSUD Dr. Iska Tulungagung bersama Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Iska. Pagi hari ini saya ditemani oleh siapa ya? Kali ini saya ditemani oleh Dr. Muhammad Mundir Arif, spesialis THT-KL. Selamat pagi, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Nes. Iya, kali ini berbeda. Saya ditemani 2 dokter. Biasanya salah satu dokter narasumber. Nah, Sobat Iska di rumah dan dimanapun berada, Dokter Mundir, kali ini bahasan kita apa ya dok? Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu, ya, seorang dokter gigi. Iya. Beliau bernama Dokter Gigi Winidasuti Anitasari, spesialis periodontosia. Ya, agak sulit diucapkan ya gitu ya. Iya, iya. Ternyata gigi yang jumlahnya 32 yang kecil-kecil itu spesiesnya banyak sekali begitu ya. Itu ya. Iya. Saya sendiri juga belum paham. Oh gitu ya dok. Spesialis, tapi Kalau dokter enggak paham, apalagi saya. Iya, iya, itu iya. langsung saja ya, Ya. kita persilakan kepada Dokter Wini nanti untuk menjelaskan awalnya tentang spesies gigi itu apa saja Dokter Wini. Iya, iya. Monggo, Iya. Dokter. Monggo dok, silahkan. Oke, terima kasih Dokter Mundir, Mbak Agnes. Iya. Senang berada di sini. Semoga nanti kita bisa berbagi, Sharing ya dok di sini ya, nanti. dan semoga nanti apa yang kita bicarakan bisa mencerahkan dan bisa membawa manfaat. Bisa menambah Iya. ilmu Sobat Iska. Ya, yang pertama adalah kok gigi banyak spesialisnya? Kok Iya, iya. 32 gigi kok banyak sekali Iya. spesialisnya gitu. Jadi mungkin kita harus kalau bicara gigi nggak cuma ngomong gigi toh. Jadi kita bisa ada gigi kan nggak hanya giginya tok, Iya, ada iya. banyak sekali yang di dalam gigi itu sendiri. Mulai dari gusinya, mulai dari Gusi. tulang penyangganya, Iya. mulai dari struktur yang ada di rongga mulut ini bisa terbagi-bagi dalam banyak Iya, iya, iya. spesialisasi. Yang pertama adalah kalau kita ngomong gigi kan mesti langsung ngomong giginya ya. Iya, Nah, iya. ada spesialis khusus namanya spesialis konservasi gigi. Oh, spesialis konservasi gigi. Ini khusus menangani mempertahankan giginya sendiri. Mempertahankan gigi. Iya, Cabut ya. Jadi sekarang kan paradigmanya gigi adalah kita mempertahankan gigi selama mungkin. Jadi enggak didik-didik copot, bolong didik copot, Oh, goyang iya, didik iya, iya. copot. Nah, kebetulan di rumah sakit Dr. Iska ini ada, jadi ada dokter spesialis konservasi gigi Iya. yang akan mempertahankan gigi yang sudah rusak. Jadi gigi yang sudah rusak, yang sudah bolong, selama masih bisa dipertahankan akan tetap dipertahankan, kemudian akan dikembalikan bentuk dan fungsinya. Jadi ini giginya. Nah, kalau yang seperti saya ini kita mempertahankan gigi dari jaringan di sekitar gigi. Gigi kan tidak mungkin hanya ada begitu aja, tapi dia nempel, Iya, iya, mancep, gambarannya bahasanya mancep di tulang, ditutup. Ada jaringan yang mengikat, mengunci gigi supaya tetap di dalam situ dan ditutup sama jaringan gusi. Makanya kita kalau lihat gigi kan lihat yang putih-putih aja Iya, ya. iya, Nah, iya. sebenarnya gigi itu di dalam masih dipertahankan karena ada akar gigi yang menancap di dalam tulang. Tuh. Itu namanya spesialis periodontia, Pak. Periodontia. Iya, iya, iya. Soalnya Ngomongin ini aja salah. baru kita baru dengar ini, Iya. Pak, ada spesialis periodontia. Iya. Iya, gimana dok? Ya. Nah, itu yang akan merawat gusi dan gigi-gigi yang sudah mulai, giginya biasanya kalau kasus saya itu giginya utuh tapi kok goyang, Oh, kayak gitu. iya, Gusinya iya. kok bendol-bendol. Ada yang minum obat tapi kok gusinya jadi malah tambah bendol semua. Gitu. Itu salah satu Salah yang satu. dilakukan. Oke. Terus ada lagi yang ada di rumah sakit Dr. Iska yang baru adalah spesialis prostodontia, jadi khusus untuk gigi Prostodontia. palsu. Dan kalau tidak salah di mata juga palsu juga mengerjakan. Jadi gigi. Jadi kalau kita kehilangan gigi kan susah makan ya. Nah, terus ini kita kembalikan, kita rehabilitasi dengan pembuatan gigi palsu. Ini barang palsu yang halal. Iya, 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 iya. Jadi aman. iya.
Oke. Iya. Terus ada lagi yang belum ada itu. Ada lagi nih Sobat Iska. apa, Insya Dok? Allah nanti segera ada, Segera ada. di Rumah Sakit Apa Dr. itu? Iska ya. Iya, iya. Jadi ada spesialis penyakit mulut yang merawat kelainan-kelainan dari jaringan lunak yang di dalam mulut. Kemudian ada spesialis dokter gigi anak, Oh, Indonesia. ada tuh. Ye. Jadi kalau yang pusing anaknya itu Nggak mau ke dokter susah. gigi Iya. gitu ya, Dok. Monggo. Adik-adik Tapi ini kecil. sementara belum ada. Belum ada. Coming Sebentar soon, lagi. coming Ya, soon. ya. Segera, Iya. segera. Ya, terus ada lagi bedah mulut. Udah mulut. Iya, yang memang pendekatannya bedah-bedah yang agak besar di Iya. dalam mulut. Tuh. Terus ada lagi spesialis ortodonsia yang untuk merapikan gigi. Merapikan gigi. Ya, kalau kita suka lihat drakor kan giginya bagus-bagus kan. Iya. Nih, tuh. Tuh, Sobat itu Iska yang gigi yang- muda-mudi nih, iya, pengen merapikan giginya ya, Dok. Iya, yang giginya. Drakor itu temannya Dracula itu. Aduh. 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 Pasti nggak kenal yang ini. Generasi tua. Iya. Maaf Pak, saya juga kenal loh. Berarti ada 7 ya, Dok ya? Spesialis. Insya Allah coming soon. Kalau Yang tadi ya, beliau yang ini masih ada. sekolah dan Oh. kalau memang nanti masuk ke sini, insya Allah Rumah Sakit Dr. Iska adalah salah satu rumah sakit dengan spesialisasi gigi yang termasuk cukup lengkap. Ah, Nih. Alhamdulillah. Insya Allah Iya, ya. iya, iya. Kita tunggu Semoga kita nanti bisa ya. memberikan pelayanan yang Pelayanan lebih kepada paripurna masyarakat. kepada masyarakat Tulungagung dan Pastinya, sekitarnya. pastinya. Gitu Bapak. Oke, tadi berkaitan dengan Dr. Winnie sebagai spesialis ortodonsia ya. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan beliau itu tentang implan gigi ya. Nah, kalau di THT ada implan koklear itu Oh, untuk ada juga ya, Dok? pasang telinga palsu di dalam ya. Oh, iya, iya, iya. Kalau kita ada implan susuk KB ada ya. Iya, benar, benar. Nah, mungkin kalau bahasan kita pagi ini tentang implan gigi. implan Ya, gigi. monggo, Dr. Winnie. Implan gigi itu seperti Iya. apa sih? Apa sih, definisinya? Dok, implan gigi Iya. itu? Kalau biasanya orang ke dukun bikin implan supaya cantik ya, Iya, iya. kita Susu implan- itu, Dok, namanya. ya Iya, implan iya. susu. Iya, sama. Ya, ini, Iya, iya. ini mirip-mirip. Jadi intinya kita implan itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Oke, Ya, iya, kita iya. memasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, implan ini sebenarnya adalah gigi palsu. Sebenarnya ini gigi palsu. Palsu. Cuman yang membedakan dengan gigi palsu yang lain adalah gigi palsu ada yang dibuat dengan cara lepas pasang. Gigi lepas pasang itu bahannya macam-macam. Jadi Iya. mulai dari yang biasa sampai yang paling bagus ada gitu. Tapi dia tidak seperti perawat kita tanpa benar. Jadi diperan dari mulut kita bersihkan terus pasang lagi. Oh. Nah, kalau yang implan ini adalah satu yang disebut fix gigi palsu yang tidak membuat. Jadi perlakuan kita akan sama Sama. seperti kita memperlakukan gigi kita sendiri. Oke. Kayak lepas ya, Dok ya? Boten. Boten. Jadi fix dia Baik, ya. tetap di dalam mulut. Memang prosedurnya agak ribet karena kita ketahui gigi kan tidak hanya yang putih yang terlihat kalau kita senyum, Iya, iya, Hmm. tetapi juga ada akar di dalam gigi. Nah, implan ini kita menggantikan gigi yang terlihat. Oh. Jadi prosesnya dengan bedah minor, bedah kecil, prosesnya hampir mirip kalau anestesinya pasti cabut mau cabut nih. Jadi ada bahan pengganti dari akar gigi. Jadi dia masuk ke dalam gigi, ke dalam tulang, kusnya dibuka dikit, dimasukkan, baru kemudian ada kayak penghubungnya, baru kita bikin kayak mahkota gigi. Biasanya lokal aja ya? Bisa lokal, Lokal ya? Iya. Kecuali kasus-kasus yang rumit itu pakai beda ini, ya biasanya lebih yang lebih besar kayak bis general. Nah, kenapa kok dia bisa tetap di dalam gigi? Adalah kita sebut osteointegrasi, artinya banyak dibikin ada campuran titanium yang paling banyak itu dia akan osteointegrasi, jadi tulang akan tumbuh di sekitar implannya, jadi benar-benar kayak gigi palsu, kayak gigi kita sendiri, asli. tapi tetap beda ya, Tetap. asli kita gitu. Jadi jenengan biasa aja gitu loh, membersihkan ya kayak membersihkan sikat gigi seperti biasa. Jadi benar-benar menggantikan gigi Iya. yang asli gitu. Kalau gigi yang kapan biasanya betul ya? Ya, sama. Kalau gigi palsu
kadang ada yang membuat kita lebih repot kan. Pertama dari peralatannya memang lebih repot. Sering tidak fix kalau sudah berapa lama. Jadi lama-lama berapa tahun gitu sudah longgar. Jadi ke tulang ketika sudah tidak ada giginya dia pasti akan mengecil. Iya. Oh, jadi itu bedanya ya dok, gigi yang palsu bisa dipas di lagi gitu kan. Terus dok, kapan kira gimana dok? Ya, untuk segera setelah kita coba beberapa bulan setelah kita gigi yang sudah kita nggak bisa rawat, Sudah tidak bisa menyebabkan infeksi ya. Itu ya, nyambung jadinya. Jadi kita Iya. merawat- Nanti kemana-mana. Iya betul ya dok, seperti itu. Jadi sendiri yang sehat. Orang-orang dengan kelainan sistemik memang tidak tidak terlalu disarankan, kecuali itu pasti tulangnya agak gampang Bermasalah juga. Ada masalah juga. Tergantung bahannya. Yang mahal tidak. Ada menilai suatu barang itu kan nggak bisa hanya harga nilainya. Kenapa kok saya suka misalnya juga bisa. Menanyakan. Satu, yang kedua itu kan merubah okusi, jadi merubah ini persambungan posisi yang keempatan. Tiba-tiba pembahasan kita kali sih. bahwa topik kali ini adalah tentang implan gigi bersama Dokter Gigi Winnie Diastuti Anitasari, spesialis Periodontia. Salah lagi nyebutnya. Periodontia. Periodontia. Susah nih. Apa menyebutinnya susah ya dok? Susah ya. Apa karena gigi saya juga nih ada yang bolong juga nyebutnya susah. Kayaknya dokter Mundir perlu periksa gigi. Ya, implan gigi Dia saya. dirawat tapi baik. Ya, tadi udah dibahas oleh Dokter Winnie tentang definisi implan gigi apa, Iya. kemudian siapa saja kandidat yang Bisa Bisa. untuk pemasangan implan tadi. sedikit dibahas tentang apa biaya ya. Tadi juga ada sedikit kelebihan disampaikan. Mungkin lebih jelas lagi Dokter Winnie tentang kelebihan dan kekurangan, mungkin ada kelemahannya kekurangannya, tentang Iya. pemasangan implan itu apa dok? Mungkin sobat Iska di rumah mau tahu, mungkin suatu saat kalau mau pasang implan apa sih kelebihannya, kekurangannya? Ini akan jadi hal yang bagus untuk membandingkan dengan gigi palsu yang lain, karena ini kan bagian dari situ. Implan ini yang satu kalau dibandingkan dengan gigi palsu yang lain jelas biayanya yang paling tinggi karena dia comfort atau kenyamanannya lebih dibanding yang lain. Itu kelebihan apa kelemahan itu ya? Bisa kelebihan, bisa kelemahan. Bisa dua-duanya, tergantung kita. Gitu. Ya, Tergantung bagaimana kita memandang value atau nilai sesuatu Iya. gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua adalah bisa jadi ada reaksi alergi. Jadi beberapa kasus implan itu lepas, salah satunya adalah karena alergi. Bisa juga ya dok itu alergi alergi. bahan. Karena kita kan memasukkan sesuatu, bayangkan kita Benda asing. mengoleskan, kita pakai obat krim gitu Iya, kan kalau bisa kita jadi nggak, alergi juga apalagi bisa. itu juga, jadi risiko alergi itu bisa gitu. Biasanya kita punya jadi ada beberapa macam implan. Kalau misalnya ada yang alergi bisa kita ganti dengan yang lain dengan bahan yang berbeda gitu. Yang ketiga adalah risiko cedera bagian-bagian di dalam mulut Pada misalnya. waktu pemasangan itu. Iya, pada waktu pemasangan. Jadi di dalam tulang gigi sini kan ada nervus yang besar, Saraf-sarafnya ya. ada saraf. Jadi itu bisa berisiko terluka pada waktu. Ya, karena itu proses pemasangan implan memang agak ribet. Jadi gini, mungkin sambil saya jelaskan. Tahapannya biasanya memang memerlukan beberapa tahapan dibanding gigi palsu lain. Jadi gigi palsu lain datang nggak ada masalah, sehat, cukup, ruangannya cukup, segala macam, dipertimbangkan segala macam cukup, cetak, kita bikin selesai gitu ya. Mungkin ada yang perlu giginya diapakan gitu ya, tapi biasanya nggak terlalu panjang. Kalau implan memang agak panjang karena kita perlu ronsen foto khusus jadi kita untuk lihat ya bagian di dalam semuanya, kita lihat ronsennya segala macam gitu ya.
kemudian ada lagi ronsen foto khusus, jadi kayak CT scan untuk gigi. Jadi kita melokasi di mana gigi ini tulangnya tinggal seberapa gitu loh, tebalnya seberapa gitu loh. Kalau memang nggak cukup, jadi ya kita harus melakukan tindakan pendahuluan. Jadi gini, kalau kita mau bikin implan yang di belakang sama di depan itu kan besarnya beda karena fungsinya beda. Yang belakang tuh kita pakai buat mengunyah, yang depan itu ngunyahnya nggak terlalu gitu. Yang penting ada estetika kan. Ketika kita tersenyum berbicara itu kita kelihatan bagus gitu ya. Nah ukurannya jelas beda gitu ya. Nah otomatis tulangnya itu juga harus sehat dan ukurannya cukup gitu loh. Kalau nggak cukup dia bisa risiko tulangnya jadi rusak terus nggak mau ini lepas rusak gitu loh. Nah kalau enggak, uniknya di perio adalah kita bisa melakukan perawatan untuk supaya tulangnya itu bisa agak tebal gitu. Gitu, ditambahi apa gitu ya? Iya gitu. Kita tambahi biasanya tulang buatan supaya dia bisa lebih tebal gitu. Jadi memang rumit dan prosesnya mahal rumit, ya. makanya tapi itu hasilnya bagus itu ya. Karena Insya Allah. pengalaman pasien saya itu beberapa yang pasang di tempat-tempat yang murah tadi ya. Yang testimoni nih, testimoni. Tidak ribet, itu Gimana? biasanya dipasang kawat saja. Itu sering lepas. Jadi waktu minum lepas ketelan. Paling banyak itu ke THT. Bisa ya kayak Sulit gitu. kita kadang-kadang ngambilnya kesulitan. Malah jadi ya. bahaya juga Bahaya nih, betul. makanya Itu harus murah tapi dikerjakan. resikonya besar Makanya itu dengan biasanya. proses-proses tahapan yang rumit tadi, Rumit, ada ya. foto CT scan dulu, dilihat dulu, perawatan Iya. dulu, makanya kita perlu biaya yang lebih dibanding pemasangan gigi Ya, manual. memang salah satu kekurangannya dari waktu persiapannya lebih panjang. Iya. Dan kadang jadi kalau kita masang gigi implan ini kita nggak bisa langsung kalau selesai, misalnya gigi palsu yang biasa ya sudah selesai cetak barangnya jadi kita pasang ulang, Iya. kita sesuaikan, oke, sudah. penyesuaian dari kita sendiri terus jadi selesai. Nah, kalau implan kita butuh tadi yang saya sebut osteointegrasi, jadi tulangnya harus mau tumbuh. Nah, jadi ada riski di situ, Iya. ada sesuatu yang agak berisiko di situ bahwa tulangnya itu harus tumbuh, harus mau mengikat implannya tadi supaya dia tetap kencang di dalam mulut gitu loh. Jadi Iya. prosesnya paling tidak 3 sampai 6 bulan baru kita pasang gigi yang sebenarnya gitu loh. Jadi tapi untuk keperluan estetik itu tetap bisa diakali, misalnya kita pakai yang sementara dulu, perawatannya sementara sambil dulu. Jadi nunggu. kita tetap kalau misalnya atas di depan senyum kita tetap nggak kelihatan bolong. Gitu. Passion. Iya. Terus gimana, ada lagi dok mungkin Iya. dari sisi kelebihan, kekurangan tadi yang jelas? Oke. Nah, Gimana? ya memang salah satu kekurangan dari gigi palsu dengan bahan yang ada kawatnya itu memang suka longgar dia. Karena Ya. kan kawat itu kan bisa gampang sekali dirubah-rubah bentuknya ya. Jadi kalau naik gigi itu kan bentuknya kayak mangkok gitu kan. Iya, Jadi mangkok, kecil lehernya terus agak membesar, Iya. terutama yang belakang. Nah begitu dipasang lepas lama-lama kan longgar dia. Hmm. Kadang-kadang suka lepas, belum lagi memang tulangnya gusinya lama-lama kayak gempes gitu, kayak opok-opok gitu. Iya. Memang harus diperbarui. Diperbarui. Apalagi kalau sekali. memang dilepas itu ya. Karena dulu ada yang sudah tua pikun ya, sudah dilepas, dicari nggak ada, takutnya loh ketelan tadi ya. Saya nyari di mana ketelan apa? Aduh, jangan sampai. Oke, Iya, ini ada pertanyaan ini. Iya. Pertanyaan Monggo dari- dok, ini pertanyaan dari mana? YouTube ya. Monggo dok, bisa Ya, dibacakan. dari Bapak tadi ya. Hmm. Ini kelanjutan dari apa yang Dr. Winnie tadi. Setelah kita pasang implan gigi, ya, itu apakah ada perawatan khusus dok untuk agar awet, atau mungkin harus kita nanti kontrol berapa kali berkala? Iya. Kalau perawatan harian itu sebenarnya nggak ada perawatan yang khusus. Jadi seperti bagaimana kita memperlakukan gigi kita sendiri. Tapi memang juga lebih hati-hati gitu loh ya. Bikinannya Gusti Allah aja bisa rusak gitu. Iya. Apalagi bikinan manusia gitu. Untuk perawatan sehari-hari insya Allah sama gitu loh. Cuman memang diperlukan kontrol rutin. Jadi kita untuk mengecek pertumbuhan tulangnya. Jadi sebenarnya tulangnya itu benar-benar jadi enggak gitu loh, maksudnya kan kita udah lubangin kan. Iya. Kalau kita kan tulang, jadi prosesnya itu kan dilubangi tulangnya terus masukkan implannya. Nah itu harus tulangnya harus mau tumbuh lagi gitu loh.
Jadi makanya sehat itu perlu supaya pilihan kita untuk perawatan jadi lebih luas gitu Iya. loh. Nah, iya, intinya nggak ada perawatan khusus seperti kayak pasang apa dok, behel kayak gitu nggak ada ya dok. Ya kita apa gosok gigi seperti biasa, kita rutin kontrol ya seperti itu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Teddy? Sudah. Semoga bisa menjawab ya Bapak Teddy jawaban dari Dokter Winnie tadi. Kemudian Ada pertanyaan lagi ini. monggo dok dibaca. Ya, ini mau tanya dok, ini 70% dari seluruh gigi total sudah rusak. Wah, juga itu berapa ya? 32 kali 70%. Hampir semua ini kayaknya ya. Belum ini Pak, gigi paling belakang suka nggak tumbuh juga. Nggak tumbuh, ya. Ya bisa hitung 70% ya. Kalau ini dikarenakan dulu sering minuman bersoda ya. Wah. Makan coklat senengan saya ini. Saya juga kayak gitu. Permen, jadi umur saya 20 tahunan gigi sudah rusak parah begitu ya. Terus Ini pertanyaannya, pertanyaannya ingin pasang gigi permanen gitu ya. Itu apa dampaknya gigi 70% yang rusak itu dipasang gigi permanen? Mungkin implan gigi sampai 70% itu ada enggak? Ya, ya. Iya. Ini dari siapa? Raisa. dari Raisa @raisa_22. Oke, begini Mbak ya, untuk pemasangan gigi sebenarnya kalau kita mau pasang apa dulu, jadi gigi apa permanen itu kan bukan hanya implan, jadi ada pembuatan gigi lain, ada gigi palsu lain yang bukan implan, tetapi membutuhkan sisa gigi yang cukup. Nah, ada keterbatasan, jadi kayak misalnya ada gigi namanya bridge atau jembatan, kita bahasakan dengan gampang itu adalah jembatan. Nah, itu kita memerlukan gigi penyangga yang masih sehat gitu ya, atau sudah dirawat, sudah dirawat. Nah, kalau kehilangannya banyak, kalau gigi palsu yang non implan biasanya diarahkan ke lepasan karena kita butuh untuk menunjang. Jadi gigi palsu itu butuh tempat bersandar yang cukup gitu loh. Jadi kalau lepasan bisa nempel ke gusi, nggak lepas itu, dan dia bisa menahan kayak kita mengunyah tiap hari itu kan ada tekanan Harus gitu. ada Jadi kita menekan gitu biar dia nggak loncat. biar nggak lepas ya. Iya, dia harus pegangan ke gigi, untuk lepasan ya. Pegangan ke gigi dan nempel ke gusi. Nah, kalau gigi yang permanen, yang kayak jembatan itu, tetap harus ada gigi yang cukup kuat untuk menahannya. Itu salah satu keterbatasan dari Pemasangan pemasangan implan gigi tadi. palsu yang lain. Oh, yang lain ya. Nah, untuk yang implan semua tidak ada. Jadi berapapun sisa gigi masih bisa dipasang implan asal tulangnya cukup Kuat. dan sehat dan gusinya juga sehat. Tidak ada masalah, intinya tidak ada masalah dalam Ya, usianya. bahkan yang nggak punya gigi pun bisa pasang ya. implan Pasang. Karena kita asal ada cukup. pegangan, kita bikin pegangan ya di situ ya. Iya, kita bikin sendiri pegangannya. Kadang pada kasus khusus yang sudah tulang udah hampir habis gitu, bisa kita masukkan ke tulang di sini. Oh gitu. Iya. Zikum, Iya, ya? iya. Tapi prosesnya memang agak Rumit jauh lagi. lebih rumit lagi. Itu lebih levelnya dah. Karena memang kenyamanan tadi yang kita dapatkan Betul, dengan iya. pemasangan Iya, implan. iya. Iya, iya. Ya itulah gitu loh. Ada nilai dari Iya, sesuatu. gitu. relatif tadi dok kita. Apakah kita pilihannya jadi terbatas Iya. atau enggak gitu loh. So gitu. Jadi kalau pakai implan ini kayaknya syarat-syaratnya tidak begitu tidak ada syarat-syarat khusus ya kayaknya. Kalau yang gigi palsu lainnya kan harus ada penyangga gigi. Ya, Sisanya untuk gitu kondisi ya. di dalam rongga mulutnya. Iya. Nah, tapi ini pesan aja buat semuanya, kalau memang giginya masih dipertahankan tetap sebisa mungkin dipertahankan gitu loh. Jadi kalau ada yang misalnya sudah rusak ya kalau memang bisa dirawat aja gitu. Itu biasanya pas kalau sakit gigi lepas aja gitu, tapi kalau lepas gigi jangan. Iya. Lupa dengan sakitnya gitu kadang-kadang. Benar-benar dirawat, kita meminimalisir risiko di masa yang akan datang, Iya, termasuk betul, iya. bengkak-bengkak itu tadi. Kemudian juga semakin awal kita merawat gigi kita gitu kan, semakin banyak pilihan kita yang bisa kita lakukan gitu loh. Tuh, kalau mau pakai gigi palsu kan misalnya mau pakai yang biasa ya masih ada pilihan gitu, masih bisa gitu loh. Mau pakai implan malah lebih bagus.
Jadi gitu ya Mbak @raisa_22. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Dokter Winnie tentang gimana kalau pasang gigi permanen secara 70% dari keseluruhan total giginya rusak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, dari SJJ ya. Ya. Itu kalau Monggo, Dok. gigi yang permanen itu masih anak-anak, ya itu apakah ada batas usia tertentu kapan kita mau implan langsung atau harus tunggu usia 15 atau berapa gitu ya? Istilahnya anak-anak ya mungkin Ya, ya, anak-anak ini ya, iya. kasusnya pada Kalau anak-anak. pada anak-anak kita sarankan untuk perawatan gigi permanennya dulu sebisa mungkin dipertahankan. Gigi permanen ya. Iya, iya. Hmm. Karena kan masih ada pertumbuhan tulang ya. Ya, Sebenarnya permanen. bisa, tapi lebih baik dipertahankan gigi Kalau permanennya. ada batasnya dok, usia berapa gitu dok? Rata-rata atau gimana? Saya kira usia 17 itu sudah 17 bisa. ya, enggak ya? 17 sudah bisa. Jadi kalau nggak di THT sendiri ketika kan ada irigasi sinus ya, Ya. nah itu kita mulai kalau sudah pertemuan giginya selesai. Jadi kalau masih di bawah 18 tahun kita biasanya nggak berani karena mungkin gigi geramnya masih belum selesai. Ya. Nanti merusak dari Hmm. akar-akar giginya itu ya. G. Iya, ya. Itu ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, ada lagi. Nah, sambil nunggu pertanyaannya dok, ketika kita pasang gigi yang bukan asli gigi kita sendiri, tentunya kan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang bagus sesuai standar kesehatan. Saya pernah tahu nih ada pemasangan gigi yang di luar medis, ya di luar dokter gigi. Kayak gitu gimana dok? Bahannya itu bisa nggak sih berbahaya? Bahkan ada yang bilang sampai bisa sinus ya dok, kalau di THT menyebabkan sinusitis. Itu gimana dok? Jadi gini, Tentang bahannya, jadi bahan-bahannya yang kita gunakan, kita pasang di dalam gigi kita gimana ini? ya ini di luar topik ya, tapi gini, ini penting. Ya, Banyak sih. menyimpang sedikit nggak apa-apa. Iya, ini mumpung Iya, iya. diingatkan ya. Jadi gini loh, kita itu kalau gini ya. Jadi harus bisa gini Iya, ini iya. kan untuk tubuh kita itu prestasi loh Iya, ya, iya. bukan hanya sekarang tapi Iya. juga di masa yang akan Iya. datang. Kalau buat anak jangan coba-coba ya, jangan buat tubuh kita ya jangan coba-coba juga Nah, gitu. jangan coba-coba. Eh, Serahkan pada ahlinya. gini, ini salah satu yang saya lihat adalah ternyata kita nggak bisa bilang bahwa orang pakai gigi palsu yang tidak standar. Saya bilang Iya. gigi palsu yang tidak standar itu yang pakai hanya orang-orang yang non sewu secara ekonomi tidak mampu atau secara pendidikan tidak Kurang, itu tuh iya. enggak Enggak ya. enggak bukan karena orang nggak punya duit Iya. atau bukan karena orang ndak pinter non sewu nggih. Iya. Banyak orang-orang pinter yang tetap pakai gitu loh. Artinya bahwa ini merupakan sebenarnya bagi saya itu adalah sebuah PR bagi kami bahwa mungkin kurang luas gitu loh. Ya. Mungkin pemahaman tentang gigi palsu ini kurang luas. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya salah arah gitu Iya. loh. Ya, jadi bukan masalah itu sebenarnya karena banyak juga yang mahal gitu. Sebenarnya gitu. Ya, jadi bahan kita bicara gigi palsu aja dulu ya. Gigi palsu yang dipakai untuk yang tidak standar itu biasanya bahannya memang tidak sesuai. Iya. Jadi gigi palsu yang dipakai itu gigi palsu yang bentuknya kayak kalau kita lihat itu kayak berongga-rongga gitu loh. Dan dia biasanya dia suka nyimpen makan. Gigi palsu yang dipakai di non standar itu satu biasanya dia bahannya itu diaduk terus langsung ditempelkan ke gigi ke gusi ya kan. Nah terus bahannya itu biasanya untuk dia mengeras, jadi bahannya kan bubuk sama cairan. Iya. Untuk mengeras itu dia mengeluarkan panas. Oh. Akhirnya gusinya jadi kayak ledeh gitu. Ya, Jadi pasti justru satu merusak gigi. Merusak apa? gusi. Iya. Yang pertama sekali mesti gusinya rusak. Kita sebut sebagai gingivitis. Jadi ini banyak. Dan kalau gingivitis semakin parah, jadinya giginya pasti jadi goyang. Yang kedua adalah giginya sendiri. Ketika ditempel nggak gampang dilepas. Kotorannya kan nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Satu pasti bau, Iya. iya kan? Penyebab bau mulut ya Iya, antaranya. iya. Satu bau mulut yang nggak main-main gitu. Iya, satu. Yang kedua dia
ketika kotoran itu nggak bisa keluar, gigi kan harus kita sikat setiap Iya. hari. Nah ketika sikat Kotorannya. gigi nggak bisa masuk, Mm-mm. itu akhirnya giginya di lubang. Nah, Nah kan sudah dua, gusinya rusak, jaringan giginya. goyang itu kan karena jaringan penyangganya rusak, Mm-mm. tulangnya rusak, Iya. jadi tulangnya udah habis, Nggak cukup. akhirnya goyang, gusinya rusak, tulangnya rusak, giginya Giginya goyang, goyang. bisa juga giginya bolong. Justru malah bolong. Ketika Iya. dipasang nggak malah bagus, tapi malah bolong lagi. Iya, Hmm. banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kasus dipasang gigi palsu yang seperti itu akhirnya banyak ketika kita melakukan perawatan, Iya. kita lepas gigi Giginya itu. yang tidak standar Heeh. tadi, gigi aslinya itu udah nggak bisa dipertahankan, sudah bisa katut karena memang sudah goyang indul. Oh, salah wis. Iya wis. Wah, ada goyang itu juga. Indul kalau wis. Akhirnya itu nggak cuma Iya, satu, iya, iya. kan eman gitu, maksudnya kita tuh gigi itu ketika gigi kita sudah permanen kan sebenarnya nggak akan ganti lagi tuh. Jadi kalau kita udah ompong ya sampai tua kita ompong gitu loh. Iya. Kan eman gitu loh. Mau diganti kayak apa ya tetap ada kekurangan, meskipun pakai implan ya Pasti ada pasti ada kekurangannya, perbedaan plus sedikit minusnya ya, gitu loh. Dok. Ya, nah, seperti itu gitu loh. Jadi kalau ke sinusitis kayaknya beberapa kali saya pernah operasi bareng sama dokter gigi. Iya. Itu yang pasang gigi di tempat-tempat yang cari yang Standar. yang nggak standar itu Mm-mm. biasanya gigi sisanya tidak diambil. Jadi Iya. langsung dipasang ditumbui gitu Dipasang. aja. Oh. Jadi salah satu sumber sinusitis itu kalau ada gigi lubang ya, 5 gigi atas itu akarnya nembus ke sinus. Kalau dia lubang itu sumber masuknya kuman ke dalam sinus. Nah, Kalau itu tidak diambil dulu, nah itu meskipun dipasang gigi palsu dia ketika bigolnya diambil, wah itu jamur apa aja di sana ya. Itu kumannya ngeri banyak sekali itu di ya. sana ya. Tapi praktis Iya. itu nggak usah dicopot, kalau jadi langsung pasang langsung gitu pasang. aja. Jadi Ya. tidak Ya. melalui proses yang Salah seperti satu- implan tadi. Salah satu kekurangannya gitu. Jadi karena ya mungkin dan saya yang masang itu kan nggak Nggak ngerti ngerti, iya. gitu loh. Jadi akhirnya ya udahlah. Nggak gitu. nggak pasang gitu, Betul. tapi nggak tahu efek ke belakangnya tadi. Itu menurut mereka kelebihan karena cepet, nggak usah itu ribet. Ya, mungkin ya ada kalanya seperti itu. Ya itulah. Sudah Nah, selesai. buat sobat Iska di rumah itu tadi, jangan sekali-kali tubuh kita ini dicoba-coba, karena tubuh kita ada investasi kita nanti di masa tua. Bukan itu, Dok? Iya. Kalau kan yang terkenal kan sate kambingnya ya. Iya. Nah, kalau giginya habis enggak. Nggak Masa bisa makan bubur? sate. Ya, ada pertanyaan lagi ya dari Instagram. Saya coba baca ya, Dok. Bagaimana ya, Dok, mau tambal gigi di rumah sakit Iska, tapi wah, ini kayaknya teknis nih. Tapi fase 1 tidak mau kasih rujukan. Jadinya langsung ke dokter gigi. Mehong. Bagaimana ya, Dok? Sudah 3 kali minta rujukan, tidak pernah dikasih, katanya tidak berani buka mulut. Wah, yang tidak berani buka mulut siapa ya? Gimana nih, Dok? Aduh, siapa ini yang jawab ya? teknis ini. Monggo. Jadi maksudnya kalau tidak mau kasih rujukan Iya, dari fase satunya tidak nggak perlu. mau ngasih rujukan ke kita. Ya, itu kalau rujukan kan berkaitan dengan BPJS biasa kan ya. Iya. Itu tidak hanya gigi saja sebenarnya, di kasus-kasus THT, kasus apapun. Kalau dari BPJS itu tidak kan ada kriteria kapan dirujuk kapan tidak. Kalau tidak boleh dirujuk nggak bisa dirujuk. Gitu. Akhirnya nanti kalau kesini itu namanya pakai umum misalnya, bayar Jadinya sendiri. tidak pakai BPJS, Karena tidak kan ditanggung nggak BPJS. diterima BPJS-nya begitu. Jadi selama masih bisa ditangani di fase 1, kita tidak boleh contohnya dengan dokter yang di rumah sakit nggak bisa karena BPJS mengatur itu. Iya. Kecuali kalau sudah kasusnya lebih gawat lagi di atas kasus-kasus yang ditentukan BPJS itu bisa dirujuk ke itu ada panduannya. Jadi bukan suka dan tidak suka dari dokternya ya, tapi kan udah Memang patokannya aturannya begitu. seperti itu. Iya. Ya. Yang Mungkin ada kali tambahan? Ini. Jadi memang ini agak di luar Ya, di luar. bukan di luar topik juga, tapi di luar kuasa kita gitu. Betul, iya, betul. Jadi memang untuk peserta BPJS memang terikat dengan aturan dari BPJS Iya. gitu ya. Terus kedua dengan situasi pandemi ini memang agak kita jadi segala sesuatunya di luar kebiasaan gitu ya. Jadi terutama untuk yang dokter gigi, dokter THT itu jadi sangat-sangat terbatas gitu untuk pelayanannya. Jadi memang
situasinya seperti ini. Ya mungkin Mbak Dewi Pristiani memang kalau harus ditangani dulu di Vaskes 1 ya ikut aja, tapi kalau memang diperlukan untuk rujuk ke kita Ya, pasti diberi rujukan. Ya, seperti tadi itu kalau kotoran telinga nggak boleh dirujuk Oh. ya ke kita. Cuma sebenarnya kotoran telinga sebenarnya nggak sederhana juga, karena kotoran ini yang sulit ya. Tapi itu tugas kita dari rumah sakit, dari spesialis untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman dokter umum bagaimana agar beliau-beliau nanti bisa menangani kasus yang itu di fase 1 harusnya selesai gitu ya. Ya, baik, masih ada waktu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Dan Sudah, ada ya. Nah, bahasan kita kali ini sangat-sangat menarik. Terima kasih Dokter Winnie atas waktunya. Semoga nanti kita bertemu lagi dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Saya sampaikan terima kasih kepada Dokter Mundir sudah menemani saya. Ya, ini saya sebenarnya yang terima kasih ke Mbak Agnes karena saya sebagai ketua PKRS belum pernah muncul. Waduh, kehormatan ini kehormatan bagi saya didampingin sama ketua PKRS nih, jarang-jarang ya. Apalagi saya baru pertama muncul sudah sama Pak Ketua ini. Akhirnya ini dia ketua PKRS Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Sekali Bumi yang telah memberikan materi luar biasa. Ya, Mbak Agnes nanti akan selalu memandu di acara live kita ya. Iya, terima kasih. Baik Sobat Iska di rumah, kali ini akhirnya selesai juga jumpa kita dalam Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Iska. Jangan sampai ketinggalan program-program dari PKRS RSUD Dr. Iska yang lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, jalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.